Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap Return of Equity pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 sampai 2024. Ya, di sini selanjutnya ada latar belakang. Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan secara maksimal. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut sangat bergantung pada kinerja keuangannya. Kinerja keuangan yang baik akan menciptakan kepercayaan bagi para investor dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. Salah satu indikator penting dalam menilai kerja keuangan adalah Return on Equity atau bisa disebut dengan ROE, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki. Beberapa faktor yang mempengaruhi ROE adalah current ratio atau bisa disebut dengan CR yang mengukur kemampuan menunjukkan struktur permodalan antara utang dan modal sendiri. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh current ratio atau debt to equity ratio terhadap return on equity pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 sampai 2024. Selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah current ratio berpengaruh terhadap return on equity pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BI? Selanjutnya, apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap return on equity pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI? Yang ketiga, apakah current ratio dan debt to equity ratio secara simultan berpengaruh terhadap return on equity pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh current ratio terhadap ROE pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI. Yang kedua, mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap ROE pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI. Yang ketiga, menganalisis pengaruh CR dan DR secara simultan terhadap ROE pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI. Rumus current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Current ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Current ratio adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar. Lalu ada rumus debt equity ratio, yaitu total utang dibagi modal dikali 100%. Rasio utang terhadap ekuitas atau debt equity ratio, return on equity adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. Sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri. Tia Distiani dan Rina Maria Hendriani 2022. Selanjutnya ada return on equity yang rumusnya laba bersih dibagi modal dikali 100%. Rasio utang terhadap ekuitas atau debt equity ratio, return on equity adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. Sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri. Lalu selanjutnya ada kerangka pemikiran, yaitu current ratio sebagai X1, debt to equity ratio, dan Y-nya return on equity. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang akan diteliti. H1. Tidak adanya pengaruh current ratio terhadap return on equity. H2. Tidak adanya pengaruh debt equity ratio terhadap return on equity. H3 adanya pengaruh current ratio dan debt to equity ratio secara bersama-sama terhadap return on equity. Selanjutnya ada bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dalam proses pelaksanaan penelitiannya banyak menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran, sampai pada hasil atau penarikan. Kesimpulannya, menurut Machali 2021. Yang kedua ada objek penelitian. Objek penelitian ini terdiri dari variabel independen berupa current ratio atau CR dan debt to equity ratio atau DR serta variabel dependen berupa return on equity ROE.
Selanjutnya ada unit analisis. Sesuatu yang diamati dan ditulis sebagai anggapan yang berupa data, kemudian dipisahkan menurut batasan yang ditentukan, dan kemudian ditemukan untuk analisis berikutnya. Arika Firda 2024. Unit analisis pada penelitian ini yaitu perusahaan, subsektor, farmasi, memenuhi kualifikasi kelengkapan data yang ditentukan. Berikutnya adalah lokasi penelitian. Lokasi pada penelitian ini yaitu perusahaan, subsektor, farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022 sampai 2024. Selanjutnya ada jenis data. Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lainnya. Amalia Tiara Balkis 2024. Selanjutnya ada sumber data. Data penelitian ini diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia atau BEI, yaitu www.idx.co.id. Data tersebut berupa laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Jumlah populasi pada penelitian ini yaitu 15 perusahaan, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel pada penelitian ini menggunakan cluster sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 5 perusahaan farmasi. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengunduh jurnal, e-book, dan laporan keuangan perusahaan farmasi periode 2022 sampai 2024 melalui website Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selanjutnya ada bab 3 metode penelitian. Selanjutnya bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada uji statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif merupakan analisis untuk memberikan gambaran atau deskriptif mengenai variabel-variabel yang diteliti dengan melihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata atau mean, dan standar deviasi. Berdasarkan hasil uji deskriptif di atas, dapat kita gambarkan data yang didapat oleh peneliti sebagai berikut. Yang pertama, variabel keluaran rasio X1 dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum 187,98%, sedangkan nilai maksimum sebesar 490,81%, nilai rata-rata sebesar 286,3080%, dan standar deviasi adalah 85,75626. Yang selanjutnya variabel debit to quality ratio atau X2. Dari data tersebut dapat dideskriptifkan bahwa nilai minimum 17,03%, sedangkan nilai maksimum sebesar 99,32%. Nilai rata-rata DER sebesar 51,4473 dan standar deviasi data DER adalah 26,06546. Selanjutnya variabel ROE atau variabel Y. Dari data tersebut dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum adalah 10,42%, sedangkan nilai maksimum sebesar 22,33%. Nilai dari rata-rata dari ROE sebesar 14,9467%, dan standar deviasi data ROE adalah 3,28314. Selanjutnya ada uji multikoliniaritas. Untuk mengetahui adanya tidaknya multikolonialitas, maka dapat dilihat dari tolerance value atau variance inflation factor atau VIF sebagai dasar pengambil keputusan. A. Jika nilai tolerance lebih dari 0,10% dengan nilai VIF kurang dari 10%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonialitas.
antara variabel independen dengan model regresi. B. Jika toleransi kurang dari 0,10% dan nilai fifth lebih dari 10%, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolaritas antar variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan data dari tabel di samping, nilai fifth adalah 4,510 yang berarti nilai fifth kurang dari 10,00%, sedangkan nilai toleran adalah 0,222 yang berarti nilai toleransi lebih besar dari 0,10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel tidak terjadi gejala multikolaritas. Selanjutnya ada uji heteropadesitas. Cara pengujian pada penelitian ini dengan menggunakan uji Gleiser. Jika nilai signifikasi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteropadesitas dalam model persamaan regresi atau penelitian. Dari hasil pengolahan data pada tabel di atas diperoleh besarnya sink current ratio 0,075 dan debit to equity ratio 0,124 dari masing-masing variabel independen, menunjukkan bahwa nilai sink lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteropadesitas. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Pada pengujian ini, jika nilai Darwin-Watson terletak antara DU sampai dengan 4 kurang DU, maka dapat disimpulkan tidak adanya gejala autokorelasi. Berikut ini merupakan kriteria metode Darwin-Watson. Yang pertama, jika D kurang DL, adanya autokorelasi positif. Jika DL sampai dengan DU tanpa kesimpulan. Jika DU sampai dengan 4 kurang DU, maka tidak ada autokorelasi. Jika 4 kurang DU sampai dengan 4 kurang DL, sama dengan tidak ada kesimpulan. Kemudian untuk 4 kurang DL sama dengan autokorelasi negatif. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat kita lihat adanya nilai Darwin-Watson sebesar 0,899 dengan nilai signifikansinya yaitu 5%. Kemudian untuk nilai DL atau batas bawahnya itu sebesar 0,9455 dan nilai DU batas atasnya yaitu sebesar 1,5432. Kemudian untuk variabel independen adalah 2 dan data yang digunakan sebanyak 15 atau N sama dengan 15. Kemudian hasil dari 4 kurang 1,5432 sebesar 2,4568 dan 4 kurang 0,9455 atau 4 kurang DL sebesar 3,545. Maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini terjadi autokorelasi karena D kurang dari DL yaitu 0,899 kurang dari 0,9455. Kemudian untuk uji hipotesis uji T, dapat kita lihat bahwa secara parsial variabel current ratio tidak memiliki pengaruh terhadap return on equity dikarenakan nilai T hitung lebih kecil dari T tabel yaitu minus 0,753 lebih kecil dari 2,1788 dengan taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,466 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut memberi arti bahwa HO diterima dan H1 ditolak sehingga secara parsial current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity. Selanjutnya untuk variabel debt to equity ratio juga tidak memiliki pengaruh terhadap return on equity dikarenakan T hitung lebih kecil dari T tabel yaitu minus 0,059 lebih kecil dari 2,1788 dengan taraf signifikansinya sebesar 0,954 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut memberi arti bahwa H2 ditolak sehingga secara parsial debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Kemudian uji F, berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa current ratio dan debt to equity ratio secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap return on equity dikarenakan nilai F hitung lebih kecil dari F tabel yaitu sebesar 1,109 lebih kecil dari 3,89 dan taraf signifikansinya yaitu 0,361
lebih besar dari 0,05, sehingga dibuktikan bahwa variabel current ratio dan debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap ROE. Kemudian koefisien determinasi. Nilai R sebesar 0,395 menunjukkan bahwa antara variabel independen debt to equity ratio dan current ratio dengan variabel independen cukup lemah, tetapi tetap positif. Diketahui nilai R square sama dengan 0,156 atau 15,6%, yang menunjukkan bahwa 15,6% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen debt to equity ratio dan current ratio, sedangkan sisanya 84,4% dijelaskan dari variabel lain di luar model. Setelah disesuaikan nilai adjust R square-nya, yaitu sebesar 0,015 atau 1,5 yang masih sangat rendah, sehingga menunjukkan model kurang efektif karena kontribusi debt to equity ratio dan current ratio masih sangat kecil. Ya, di slide selanjutnya ada kesimpulan. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap return on equity pada perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2022 hingga 2024. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Secara parsial, variabel current ratio tidak memiliki pengaruh terhadap return on equity dikarenakan nilai T hitung lebih kecil dari T table, yaitu minus 0,753 lebih kecil dari 2,1788, dan taraf signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,466 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut memberi arti bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga secara parsial CR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Kedua, secara parsial variabel debt to equity ratio tidak memiliki pengaruh terhadap return on equity dikarenakan nilai T hitung lebih kecil dari T table, yaitu sebesar minus 0,059 lebih kecil dari minus 2,1788, dan taraf signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,954 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut memberi arti bahwa H0 diterima dan H2 ditolak sebagai secara parsial. DER tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Yang ketiga, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa current ratio dan debt to equity ratio secara simultan tidak berpengaruh terhadap ROE, return on equity. Dengan melihat hasil dari F hitung lebih kecil F table, yaitu nilai F hitung 1,109 lebih kecil F table 3,89, dan taraf signifikan yang dihasilkan sebesar 0,361 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut memberi arti bahwa H0 diterima, sehingga secara simultan rasio dan debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE atau bisa disebut dengan return on equity. Selanjutnya ada saran yang pertama, bagi peneliti selanjutnya adalah melakukan penelitian sebaiknya melibatkan variabel lain yang mungkin akan menghasilkan hasil yang lebih mendalam mengenai pengaruh terhadap variabel penelitian ini. Yang kedua, bagi perusahaan, meskipun current ratio dan debt to equity ratio tidak memiliki pengaruh terhadap return on equity management, tetap harus memantau berkelanjutan rasio keuangan dan dampak terhadap return on equity. Perusahaan juga bisa melakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi return on equity.